Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Kimia Organik. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan keempat. Kita akan membahas mengenai materi alkil halida. Jadi alkil halida ini berarti suatu gugus alkil yang mengikat atom halogen. Nah, untuk penggolongan alkil halida, ini ada alkil halida primer, sekunder, dan tersier. Untuk primer berarti gugus alkilnya hanya ada satu. Untuk sekunder berarti dia memiliki 2 gugus alkil. Untuk tersier berarti dia mengikat 3 gugus alkil. Contohnya untuk yang alkil halida primer, ini ada N-butil bromida. Jadi C-nya ada 4. Kemudian dia mengikat satu unsur halida yaitu Br. Kemudian untuk yang sekunder, contohnya adalah isopropil klorida. Jadi ada 2 gugus alkil di sini, itu metil 1, metil kedua. Dan juga mengikat klorida di atom C nomor 2. Kemudian ada untuk yang contoh tersier adalah isobutil klorida. Di sini ada 3 gugus alkil. Sini metilnya 1, 2, 3. Nah, itu untuk penggolongan. Selanjutnya untuk tata nama, ini ada 2 macam, yaitu pertama adalah nama trivial atau nama umum. Ini digunakan untuk alkil halida sederhana. Lalu yang kedua adalah nama yupak. Contohnya ini T-pentil iodida. Rumus strukturnya seperti ini. Nama yupaknya adalah 2 iodo, 2 metil, butana. Jadi pada atom C nomor 2 mengikat unsur iod dan juga gugus metil. Dan jumlah rantai utamanya ada C-nya ada 4 sehingga dinamakan dengan butana. Lalu ini ada bromosikloheksana. Ini termasuk ke dalam alkil halida sekunder karena dia C yang di sini, C yang terikat dengan unsur halogen ini, dia juga mengikat 2 alkil, 2 C yang lain. Kemudian ini alkil halida tersier karena C yang terikat pada unsur halogen Cl, dia mengikat 3 atom C yang lain. Ini ada CH3, ini ada CH2, ini ada CH2. Nah, untuk alkil halida memiliki sifat fisik. Pertama, BM-nya lebih besar, maka titik didihnya lebih tinggi daripada alkana dengan jumlah atom C yang sama. Kemudian yang kedua, titik didihnya naik dengan bertambahnya bobot atom halogennya. Jadi semakin tinggi bobot atom halogennya, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Jadi titik didih alkil fluorida paling rendah dan alkil iodida paling tinggi. Kan urutannya itu paling atas ada F, Cl, Br, dan paling bawah itu ada I. Semakin ke bawah, maka bobot atomnya semakin besar. Otomatis semakin ke bawah, maka titik didihnya akan semakin besar pula. Ketiga, titik didih akan naik dengan bertambahnya jumlah atom C. Jadi semakin panjang atom C-nya, rantai atom C-nya, maka semakin naik pula titik didihnya. Keempat, percabangan akan menurunkan titik didih. Jadi kalau cabangnya semakin rumit, semakin banyak, maka titik didihnya pun akan semakin turun. Kelima, karena kepolarannya rendah, maka alkil halida tidak larut dalam air. Kemungkinan karena tidak mampu membentuk suatu ikatan hidrogen. Alkil halida larut dalam pelarut yang kepolarannya rendah seperti benzen, eter, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, senyawa polikloro, bromo, dan iodo lebih berat daripada air. Untuk macam-macam reaksi kimia ada 2 macam. Pertama reaksi homolitik dan yang kedua adalah reaksi heterolitik. Untuk homolitik ini melibatkan partikel-partikel netral seperti radikal bebas dan berlangsung dalam fase gas atau dalam pelarut yang inert.
Untuk heterolitik, ini melibatkan muatan positif dan negatif serta berlangsung dalam larutan. Contohnya untuk masing-masing homolitik dan heterolitik ada reaksi pemutusan, ada pembentukan, ada sekaligus pemutusan dan pembentukan. Untuk pembuatan alkil halida, pertama adalah pembuatan dari alkohol. Jadi awalnya adalah suatu gugus alkil yang mengikat OH, ini kan alkohol ya, direaksikan dengan HX atau PX3. X ini melambangkan unsur halida, kemudian akan menjadi LX, jadi alkil halida. OH-nya akan pergi, akan digantikan oleh unsur halidanya. Contohnya ini ada N-propil alkohol. Jadi ada gugus alkohol di sini yang terikat pada rantai propana. Kita reaksikan dengan HBr pekat, maka dia akan berubah menjadi N-propil bromida. Gugus alkoholnya akan pergi digantikan dengan atom Br. Kemudian reaksi yang kedua adalah halogenasi dari hidrokarbon tertentu. Halogenasi dari hidrokarbon tertentu, contoh reaksinya adalah ini neopentana, yang C-nya ada 5, berbentuk seperti ini, kita namakan neopentana. Kita reaksikan dengan halida, di sini adalah Cl2. Nanti Cl ini satu akan masuk menggantikan satu atom H yang ada di sini, sehingga akan berubah menjadi neopentil klorida. H yang pergi dari yang sebelah sini akan berikatan dengan Cl yang lain menjadi HCl. Contohnya ini juga yang kedua ada toluen. Ini ada gugus metil di sini. Toluen adalah senyawa benzen yang mengikat satu gugus metil. Ketika direaksikan dengan Br2, satu atom H-nya akan pergi digantikan dengan atom Br menjadi benzil bromida. Lalu reaksi yang ketiga adalah adisi hidrogen halida pada alkena. Adisi berarti penambahan. Berarti nanti di sini senyawa utamanya yang direaksikan adalah suatu alkena. Alkena berarti dia punya 2 ikatan rangkap. Kemudian direaksikan dengan suatu halida. Lalu satu ikatan pada C ini akan mengikat unsur halida yaitu X. Kemudian ikatan rangkapnya menjadi putus. Lalu yang di sini akan ketambahan satu atom H. Jadi H-nya pindah ke C nomor 1, lalu X-nya pindah ke C nomor 2. Karena masing-masing ketambahan unsur yang lain, maka ikatan rangkapnya menjadi putus, menjadi ikatan tunggal. Selanjutnya ada adisi halogen pada alkena dan alkuna. Jadi ini sama-sama halogen X2 ya. Bisa F2, Cl2, Br2, atau I2. Kalau yang ini kan ada H-nya. Jadi HX. Kalau yang ini X2. Ini sama, masing-masing X akan masuk berikatan dengan karbon. Jadi ini ikatan rangkap duanya menjadi putus, menjadi ikatan tunggal. Kalau ini menggunakan 2 kali lipatnya, dari ikatan rangkap 3 menjadi ikatan tunggal. Dan masing-masing mengikat 2 unsur halogen. Lalu yang kelima ada pertukaran halida. Jadi yang awalnya sudah bentuk alkil halida direaksikan dengan unsur halida yang lain dengan bantuan aseton di sini pelarutnya, maka dia akan bertukar. X-nya akan keluar dan iotnya akan masuk. X ini bisa unsur halida yang lain, F, Cl, Br. Tukaran dengan unsur halida yang iot. Namun, dari kelima cara pembuatan alkil halida ini, sebenarnya hampir selalu alkil halida dibuat dari alkohol. Tidak pernah dibuat dari halogenasi langsung dari suatu alkana. Alkil iodida sering dibuat dari alkil bromida atau alkil kloridanya dengan penambahan suatu larutan NaI dalam aseton. Jadi ini pembuatan alkil iodida ini biasanya X-nya di sini adalah bromida atau klorida dengan ada penambahan NaI dalam pelarut aseton. Nah, itu tadi reaksi pembuatan. Sekarang adalah reaksi-reaksi yang dapat terjadi pada alkil halida. Pertama adalah substitusi neokleofilik.
Jadi substitusi itu pergantian ya. Pergantian, jadi tukaran gitu. X-nya keluar, Z-nya masuk. Contohnya ini ada alkil halida yang direaksikan dengan suatu alkohol. Jadi alkoholnya masuk menggantikan halida menjadi suatu alkohol. Begitupun dengan ether, kemudian ini ada alkana, alkuna, alkyl iodida, dan juga nitril. Kemudian yang kedua contohnya adalah dehidrohalogenasi atau eliminasi. Kalau yang pertama tadi substitusi atau penggantian, yang kedua adalah eliminasi. Eliminasi berarti ya udah dikeluarkan gitu unsurnya. Di sini contohnya ada ini ada 2 atom C, yang satu mengikat H-nya ada 3, kemudian yang C1 lagi juga mengikat satu unsur halogen. Kemudian dia akan berubah mengalami dehidrohalogenasi. Dehidrohalogenasi berarti penghilangan atom hidrogen dan halogen. Maka H-nya hilang, X-nya hilang. Dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Lalu yang ketiga, dari alkil halida kita bisa membuat suatu reaksi Grignard. Ini suatu alkil halida RX, kita tambahkan logam Mg, kemudian akan menjadi reaksi Grignard yaitu RMgX. X-nya ini halida. Kemudian juga bisa mengalami reaksi reduksi. Di sini reaksi umumnya adalah RX, tambahkan dengan M ditambah H+, akan menjadi RH plus M plus dan X min. Jadi X-nya keluar, hanya akan masuk. Jadi ini dari awalnya alkil halida menjadi suatu alkana. Ya, jadi yang awalnya alkil halida akan berubah menjadi alkana dengan melalui proses reaksi reduksi. Contohnya ini ada CH3 3 kali, CCl, suatu alkil halida. Dengan bantuan Mg, suatu logam, kemudian dia akan berubah menjadi seperti ini. Ini juga contohnya suatu 7,7 di bromomonorkaran. Jadi ada 2 atom halida Br di sini. Nanti akan mengalami reaksi reduksi menjadi norkaran. Jadi Br-nya terlepas, hilang. Nah, substitusi nukleofilik alifatik. Jadi di reaksi ini ada beberapa istilah. Pertama adalah nukleofil, lalu ada substrat, dan ada solvent. Nukleofil adalah suatu reaksi yang kaya akan elektron, sifatnya basa, dan juga cenderung menyerang nukleus dari karbon. Kemudian substrat, ini adalah senyawa karbon di mana substitusi terjadi. Dalam substitusi nukleofilik, substrat mempunyai atau dicirikan memiliki suatu leaving group atau gugus yang pergi. Lalu solvent, ini adalah pelarut yang melarutkan kedua reaksi. Langsung dilihat di contoh, ini ada RX, R-nya ini adalah substrat, X-nya ini adalah gugus pergi, dan ada Z sebagai nukleofil. Nanti ketika direaksikan akan menghasilkan X-nya akan pergi, digantikan dengan Z. Menjadi RZ plus X min. X sebagai gugus pergi atau leaving group. Contohnya ini metil bromida direaksikan dengan gugus alkohol OH, nanti akan menjadi suatu metanol. OH- ini sebagai nukleofil, lalu Br sebagai gugus pergi, dan CH3 ini sebagai substratnya. Hasil akhirnya adalah metanol. Nah, reaksi ini adalah disebut dengan reaksi heterolitik. Halida pergi membawa sepasang elektron yang telah digunakan bersama-sama dengan karbon. Jadi dia punya sepasang elektron yang awalnya digunakan secara bersama-sama dengan karbon pada CH3. Nah, ion hidroksida atau OH datang dengan membawa sepasang elektron juga untuk mengikat karbon. Jadi lebih kuat, dia lebih reaktif ya OH ini daripada ikatan karbon dengan Br. Sehingga Br-nya terlepas, OH-nya masuk menggantikan sehingga menjadi metanol. Nah,
Dalam reaksi substitusi nukleofilik alifatik, ikatan dengan gugus pergi putus dan ikatan dengan nukleofil terbentuk. Lalu berapa waktu dari keduanya itu dapat berjalan, dan dari manakah datangnya energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan dengan gugus pergi? Karena kan ini juga perlu energi ya, untuk memutus suatu ikatan dalam molekul itu perlu energi. Nah, jawaban dari kedua pertanyaan ini yaitu melalui proses kinetika. Jadi laju reaksi itu sama dengan efek dari konsentrasi. Jadi berhubungan dengan efek dari konsentrasi. Lalu rate sama dengan frekuensi kolisi dikali dengan faktor energi dikali dengan faktor probability. Perubahan konsentrasi dari reaktan atau yang bereaksi hanya memberikan peningkatan jumlah total kolisi. Jika lebih banyak molekul memenuhi di dalam ruang yang sama, mereka akan mengalami kolisi yang lebih sering dan reaksi akan berjalan menjadi lebih cepat. Frekuensi kolisi dan laju tergantung pada konsentrasinya. Nah, untuk kinetika dari substitusi nukleofilik alifatik, ini ada orde pertama dan ada orde kedua. Contohnya reaksi metil bromida CH3Br dengan natrium hidroksida akan menghasilkan suatu metanol. Karena kan natrium hidroksida dia punya gugus OH di dalam situ. Maka OH ini akan masuk berikatan dengan C menjadi CH3OH, yaitu metanol, dan kemudian Br-nya akan terlepas keluar, menjadi Br-. Reaksi ini berjalan dalam pelarut etanol berair, karena kedua reaktan larut dalam etanol. Jika reaksi merupakan hasil kolisi antara suatu ion hidroksida dan molekul metil bromida, kita dapat mengharapkan kecepatan reaksi tergantung pada konsentrasi dari kedua reaktan. Jadi kecepatan pembentukan CH3OH tergantung konsentrasi dari CH3Br dan NaOH. Jika kedua konsentrasi OH- atau konsentrasi CH3Br dikalikan 2, maka frekuensi kolisi seharusnya 2 kali, dan kecepatan reaksi juga akan 2 kali lipat. Jika keduanya dikurangi menjadi setengahnya, maka frekuensi dan kecepatannya juga akan menjadi setengah kalinya. Hal itu terjadi pada reaksi antara metil bromida dengan natrium hidroksida yang diekspresikan dalam persamaan rate sama dengan K CH3Br dikali OH-. Konsentrasi sama dituliskan dalam bentuk mol per liter. K itu adalah suatu konstansa kecepatan. Kemudian dari persamaan di atas menerangkan berapa mol etanol yang dibentuk dalam setiap liter selama setiap detiknya. Contohnya nilai K untuk reaksi antara metil bromida dengan ion hidroksida atau OH dalam suatu campuran etanol 80% dan air 20% pada suhu 55 derajat Celcius adalah 0,0214 liter per mol per detik. Ini untuk perhitungannya jika pada kondisi campuran pelarut sekian dan pada suhu sekian. Lalu bagaimana dengan reaksi antara terbutil bromida dan ion hidroksida? Ini suatu terbutil bromida tersier, ya maksudnya ter itu ditambahkan dengan ion hidroksida. Maka akan menghasilkan senyawa sebagai berikut. OH-nya akan menggeser Br, jadi senyawa ini plus Br-. Jika RBr yang ini, suatu alkyl bromida, dikali 2, maka kecepatan akan menjadi 2 kali. Jika diturunkan setengahnya, maka kecepatan juga akan menjadi setengahnya. Tetapi, jika OH dinaikkan atau diturunkan, maka tidak merubah kecepatan. Jadi, kecepatan reaksi tidak tergantung pada konsentrasi OH. Yang utama adalah konsentrasi dari alkyl halidanya. Nah, kecepatan reaksi dari terbutil bromida hanya bergantung pada RBr atau alkyl halidanya. Maka rumusnya adalah rate sama dengan konstansa dikali konsentrasi dari RBr. Untuk reaksi terbutil bromida dalam alkohol 80% pada suhu 55 derajat Celcius, konstanta kecepatannya atau K-nya sama dengan 0,010 per detik.
Artinya, setiap mol terbutil bromida ada 0,01 mol bereaksi setiap detiknya, berapapun konsentrasi OH yang digunakan. Reaksi metil bromida dikatakan mengikuti kinetika orde kedua yang bergantung pada konsentrasi kedua zat. Sementara untuk reaksi terbutil bromida yang ini dikatakan mengikuti kinetika orde pertama karena kecepatan reaksi hanya bergantung pada satu jenis zat. Kemudian pada tahun 1930-an ada studi tentang kinetika substitusi nukleofilik yang dilakukan dengan berbagai macam substrat. Ada substrat primer, contohnya metil, bereaksi dengan kinetika orde kedua. Jadi dipengaruhi oleh kedua konsentrasi zat. Kemudian substrat tersier, ini yaitu terbutil, bereaksi dengan kinetika orde pertama. Kemudian substrat sekunder memperlihatkan sifat di antaranya. Jadi kadang-kadang dia masuk ke orde kedua, kadang-kadang masuk ke orde pertama, dan tidak jarang juga berlaku kedua-duanya. Maka reaktivitas dari berbagai substrat adalah sebagai berikut. Jadi untuk CH3X, alkil halida ini lebih besar dibandingkan yang semakin ke kanan maka semakin kecil. Untuk alkil halida primer itu lebih reaktif dibandingkan yang sekunder dan tersier. Lalu E.D. Hughes dan Sir Christopher Ingold dari University College London ini menerangkan tentang substitusi nukleofilik alifatik dapat berjalan dengan dua mekanisme yang berbeda yang diberi nama SN1 dan SN2. Jadi substitusi nukleofilik 1 dan 2. Substrat yang berbeda akan bereaksi dengan orde kinetika yang berbeda pula karena mereka bereaksi dengan mekanisme yang juga berbeda. Contohnya untuk metil itu masuk ke dalam reaksi SN2 dan terbutil masuk ke dalam SN1 dengan catatan reaktivitas semakin ke kanan, jadi ini akan meningkatkan reaksi SN1. Jadi yang tersier ini lebih besar peluang untuk reaksi SN1-nya dibandingkan yang sekunder dan primer. Begitupun sebaliknya, kalau yang primer itu lebih menggunakan reaksi SN2 dibandingkan dengan yang sekunder dan tersier. Nanti untuk penjelasan mengenai SN1 dan SN2 silakan dalam bentuk tugas ya pembuatan makalah. Jadi penjelasan lebih detail mengenai reaksi substitusi nukleofilik alifatik 1 dan 2. Nanti bisa diketik dengan rapi, kemudian diupload di bagian e-learning kampus. Selain itu, selain SN1 dan SN2, ada juga yang dinamakan dengan eliminasi. Eliminasi berarti melepaskan atau mengurangkan. Jadi dilepas gitu unsurnya. Contohnya di sini ada unsur Y dan Z yang ketika dieliminasi maka dia akan menghasilkan suatu ikatan rangkap. Contohnya dehidrohalogenasi pada 1,2 eliminasi dari HX. Contohnya ini aja, misalkan yang alkil halida, jadi ada unsur H di sini, ada unsur halida juga, dengan suatu basa, maka dia akan berubah menjadi alkena. Reaksi ini dikatalisis oleh asam. Jadi yang atas ini menggunakan basa, kalau yang bawah yaitu reaksi alkohol dengan menggunakan asam akan menghasilkan suatu alkena juga. Contoh dehidrohalogenasi alkil halida dengan menggunakan KOH, ini akan menghasilkan suatu alkena di sini. Plus KX plus H2O. X-nya ini unsur halogen yang terlepas dari sebelah sini. Nah, dari mekanisme eliminasi ini, sama seperti yang substitusi nukleofilik, ada eliminasi 1 dan eliminasi 2. Nanti silakan juga dicari ya keterangan lebih lanjutnya, digabung dengan tugas yang mengenai SN1 dan SN2. Baik,
Itu saja mungkin mengenai alkil halidah, yaitu suatu gugus alkil yang mengikat satu unsur halogen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.